Halo teman-teman, ketemu lagi di HSI with Prof Eko bareng sama aku Ade Dianti dan pastinya Prof Eko. Siap dilaksanakan pertanyaan berikut. Siap. Tapi lebih kerennya manggilnya Prof Ekoji sebenarnya sih. Iya nggak sih? Eko banyak ya. Iya, karena nama hitsnya gitu ya, nama viralnya, nama bekennya tuh Ekoji sebenarnya, ya kan? Ekoji. Tapi sebelum ke topik, kenapa Ekoji? Itu nama singkatan atau gimana? Eko Indrajit, ambil J-nya. Oke. Iya, soalnya di dalam dunia pendidikan yang namanya Eko banyak. Iya. Iya. Semuanya sih, nggak cuma dunia pendidikan ya Prof ya? Kalau di dalam bukan dunia pendidikan ada 900.000 orang di Waduh. Indonesia. Kalau Banyak Profesor Eko tuh banyak. Makanya ini kita bedain Prof Ekoji. Aku baru searching gitu nama bekennya Prof. Oke Prof, selanjutnya nih lebih dalam lagi nih kita bahasnya yaitu bagaimana mengetahui adanya kerentanan keamanan pada sebuah sistem. Oke. Jadi pertama kita harus mengerti sistem itu apa dulu. Sistem itu kan terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Singkat kata komponen penting itu 3. People, proses, teknologi. PPT. Nah, orang, proses, sama teknologinya itu sendiri atau tools ya. Kita mulai dari satu-satu ya. Oke. Tahu dari mana ada kerentanan. Nah, itu ada cara yang biasa dipakai, mekanisme yang namanya ada 2 cara. Pertama namanya vulnerability assessment atau vulnerability analysis. Analisa kerentanan. Oke. Dan yang kedua namanya pen test, penetration test. Bedanya kalau vulnerability analysis itu sifatnya pasif. Kita yang mencari kelemahan-kelemahan itu. Tapi kalau pen test itu aktif, orang mencoba untuk menjebol sistem kita. Ya. Nah, bagaimana cara tahu rentan apa tidak? Ya gampang. Kita coba serang aja dengan berbagai cara. Nanti kita bisa tahu apakah sistemnya baik apa tidak. Contoh. Saya pengen mengecek kerentanan dari segi manusia. Saya lakukan yang namanya social engineering. Nah, masih ingat kan video kita yang dulu? Social engineering, manusianya coba saya tipu. Ya, dengan cara menggunakan phishing, ya kan, dengan cara menggunakan pendekatan yang lain, termasuk menghipnotis gitu ya, menipu dan lain sebagainya. Kalau mereka terpancing sehingga memberikan data-data yang rahasia, berarti rentan sekali dalam hal manusia. Nah, contoh paling mudah biasanya begini. Ini saya kasih contoh di mana-mana. Perusahaan kan sudah berdiri puluhan tahun, ratusan tahun. Tiba-tiba mantan komisaris yang dulu pernah jadi komisaris datang ke sebuah perusahaan. Semua kan masih kenal. Berani nggak minta ID card? Berani nggak bilang, mohon maaf Pak, Bapak nggak bisa naik ke atas, harus ngisi buku tamu. Kan kita tahu kalau sudah mantan kan harus menjadi orang biasa. Orang lain ya. Ya, tetapi karena kita biasa menghormati, satpamnya juga kenal, orang kenal, langsung aja Pak naik ke atas. Nah, itu artinya rentannya dalam hal manusianya. Manusianya mudah dikerjain, mudah dikelabui. Ya, dengan cara phishing, dengan cara social engineering gitu ya. Nah, itu yang untuk manusia. Bagaimana melihat kerentanan pada proses? Proses itu maksudnya SOP. SOP-nya. Polisinya. Kebanyakan perusahaan itu kalau ditanya SOP keamanan ada apa tidak, semua bilang punya. Pasti. Lengkap, dan saya lihat dokumennya ada semua. Tapi dijalanin nggak? kurang. Kalau seandainya punya dan dijalanin, pertanyaan saya berikutnya, dijalanin dengan benar apa tidak? Nggak tahu. Kalau ternyata sudah punya, dijalanin dan dijalani dengan benar, pertanyaan saya yang terakhir, diukur nggak efektivitasnya waktu dia jalanin secara benar? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi punya SOP nggak menyelesaikan masalah. Apakah itu menjadi budaya, kultur atau tidak, itu yang penting. Jadi misalnya kalau SOP kan meninggalkan KTP di satpam sebelum naik ke atas gedung. Gitu ya. Itu kan aturannya ada SOP. Bayangin kalau satpamnya bukan orang baik-baik, dia foto KTP kita. Oh iya, dia benar tuh. cek nomor
KTP kita. Bisa buat jadi data-data pinjaman online tuh yang Lebih lagi dia hits itu. pinjol. Iya, Ya kan? benar-benar. Itu SIM lebih bahaya lagi. Iya, apalagi kalau sekarang kan maksudnya kalau di resepsionis itu kita bisa ngasihnya ID-nya apa aja ya, Prof ya. Betul. Bisa KTP, SIM dan lain-lain. Itu saya masuk dari kerentanan SOP. Oke. Misalnya apa? Diam-diam saya sewa orang, suruh bekerja di sana sebagai satpam. Iya, bisa aja jadi ini ya kompetitornya, betul. terus dia bisa ngeliat semua datanya. Iya. Oke. Termasuk dia juga bisa tahu kapan, siapa gitu ya. Tahu nggak? Yang punya jadwal lengkap orang keluar masuk itu ya diizinin apa tidak kan kadang-kadang ada di meja resepsionis. Iya, semuanya ada di situ. Nah, ya kan? Nah, resepsionis emang nggak ke toilet. Ke toilet tuh. Nggak mungkin dia standby Sekarang 24 misalnya, jam. ini ada di Amerika ya. Resepsionis ada 2 orang. Kalau tiba-tiba datang menggeruduk 40 orang, masuk bertanya gitu, kerumunan gitu, apa yang terjadi dengan resepsionis? Pasti manggil Bingung, satpam pakai juga. satpam juga, bingung Bingung. kemana, nggak ada yang tahu siap. Dia mungkin satu orang bisa ngintip ke komputernya, bisa ngelihat monitornya, bisa ngelihat jadwal dan lain sebagainya. Nah, itu kerentanan SOP. Kerentanan SOP yang lain adalah misalnya berapa sering Anda mengganti password. Banyak perusahaan yang nggak punya SOP memaksa mengganti password, terserah itu- karyawannya aja. Itu ini ya, apa namanya Prof, bukan menjadi SOP yang penting ya sebenarnya Iya. kalau itu padahal penting. Tidak dipaksa, dia Iya. terserah karyawan. Mereka beranggapan bahwa karyawannya semua orang yang concern terhadap keamanan. Kadang kan manusia juga bisa lalai ya Prof Ya. ya, bisa lupa juga. SOP menyimpan data penting. Udah tahu begitu masih ditaruh di handphonenya. Handphonenya dipakai untuk kerja dan untuk privacy. Untuk pribadi juga. Iya, Bisa nah, dipinjem juga betul. kemana-mana. Bahkan kalau temennya yang iseng datanya bisa Iya. diambil. Saya bisa Gitu melihat terus. kerentanan itu dengan cara melihat SOP-nya. Hmm, Dan yang ketiga, kerentanan dari segi teknologi apa atau tools-nya. Oke. Ya kan setiap perusahaan kan pakai aplikasi sendiri kan. Saya bisa lihat ternyata aplikasi ini pakai software X, pakai software Y. Ya. Ya kalau saya lihat di internet gini cara jebolin yang X dan Y gitu. Oh mudah ya. Apalagi kalau tidak di patching ya. Namanya software itu setiap seminggu sekali atau sebulan sekali harus ditambal-tambal terus. Karena tidak ada software yang sempurna. Oke. Ya selalu ada dari orang yang bikin software, ditemukan lubang baru, perbaiki, ditemukan lubang bau, perbaiki. Nah kalau perusahaan lalai menambal itu, ibarat bahan kempes gak ditambal, orang bisa masuk dari kelemahan itu. Oke. Anda kan suka baca kan, kalau pakai handphone ini hati-hati kalau begini, nanti orang bisa lihat. Iya, Nah itu pernah kita bahas namanya juga kemarin. kelemahan sistem. Gitu. Sistemnya memang seperti itu. Tidak ada software yang sempurna, tidak ada IT yang sempurna. Yang ada adalah susah dijebol atau tidak. Nah, Oke. seperti itu. Nah, Prof, kalau Prof sendiri sarannya nih bagi perusahaan untuk lebih tanggap gitu pada Ya. keamanan sistem yang digunakan Oke. seperti apa nih, Prof? Satu, lakukan yang namanya audit keamanan sistem. Ya, di audit itu lakukan 2 hal, vulnerability analysis dan penetration test. Oke. Nah, dengan adanya vulnerability analysis dan penetration test secara berkala loh. Ada yang cuma setahun sekali. Itu terlambat. Paling enggak sebulan sekali lah lakukan itu ya, karena selalu ada hal-hal yang baru begitu. Lakukan 2 hal itu sebagaimana manusia cek kesehatan. Oke. Ya kan manusia cek kesehatan setahun sekali. Ya, tapi MCO kalau gitu ya. komputer harus lebih cepat, sebulan sekali, 3 bulan sekali gitu ya. Oke. Dan libatkanlah orang-orang yang berbeda. Jangan orang yang itu aja. Oh gitu, Prof. Loh, kalau orang itu aja Udah tahu ya? yang dia lihat itu aja. Ya, jadi untuk penetration test misalnya, saya sarankan ke perusahaan itu kalau penetration test tiap kali pentest pihaknya beda-beda. Karena pihak beda-beda akan melihat dari cara yang berbeda. Oke. Ya, ini biasanya senangannya lihat di proses, yang lain lebih senang lihat di manusia, yang satu lihat di teknologi, satu lihat di database, Nah, sehingga kita bisa mendapatkan perspektif. Idealnya bisa melibatkan banyak pihak. Oke. Ada yang bilang kalau gitu mahal dong Pak. Nah, disinilah kita harus cerdik. Kerjasama sama perguruan tinggi. Nah, Nah, oke. suruh anak-anak semester akhir yang jago security hacking sistem kita. Oh.
Kalau berhasil menemukan lubang-lubangnya, saya kasih nilai A, kan boleh. Bener, karena misalnya kayak bukan bayaran ya, apa ya, reward dari si mahasiswa Ya. itu sendiri ya dapat nilai gitu Dan ya. mahasiswa itu menganggap perusahaan ini adalah laboratorium beneran. Dan bisa jadi portofolio mereka juga gitu untuk masuk ke dunia kerja Betul. lebih awal gitu. Yang Wow. penting mahasiswanya taken non-disclosure agreement. Tidak boleh membocorkan, memberitahu, dan lain sebagainya. Oke. Dan saya yakin kalau mahasiswanya berhasil menemukan bolong-bolong tuh, ntar dia wisuda langsung udah diambil sama tuh perusahaan. Ada keuntungannya juga ya. Iya. Nah, tuh para pebisnis, ini udah sarannya udah keren banget karena memudahkan banget dan pastinya juga bisa kerja sama-sama Ya. mahasiswa sendiri dan ada keuntungan juga dari mahasiswa dan juga si perusahaan. Betul. Keren banget. Nanti Itu kita akan namanya link and match. Nah, kita akan bahas topik selanjutnya. Sampai jumpa lagi di HSI with Prof Eko. Terima Bye. kasih.